Oke, halo teman-teman semuanya. Terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini. Dan senang sekali bisa sharing bersama teman-teman semuanya terkait persiapan interview LPDP. Di sesi kali ini kita akan membahas bagaimana cara mempersiapkan interview LPDP secara lebih strategis dan juga praktikal, teman-teman. Nah, karena memang seringkali sebenarnya kandidat tuh sudah punya CV yang bagus, mungkin pengalaman organisasi yang bagus, atau bahkan esainya pun sudah bagus. Tapi ketika masuk ke tahap interview tuh biasanya masih bingung gitu bagaimana cara menyampaikan jawaban yang lebih terstruktur ataupun meyakinkan interviewer seperti itu. Jadi malam kali ini kita akan membahas bagaimana cara membangun jawaban yang lebih terstruktur, realistis, dan juga relevan dengan apa yang dicari oleh interviewer. Oke, sekilas tentang aku, teman-teman. Perkenalkan, nama aku Erika Stefanitio. Sebelumnya, aku sudah menempuh studi Bachelor of Art in Advertising di Xiamen University dan juga Master of Design in Industri Kreatif di University Science Malaysia. Jadi, selain ini juga aku cukup aktif untuk di bidang mentoring maupun persiapan scouting interview untuk kali ini. Dan dari pengalaman-pengalaman tersebut, aku melihat bahwa ada pola yang cukup sering muncul, teman-teman. Jadi kadang tuh ada kandidat yang sebetulnya punya potensi besar, tetapi pada saat interview jawabannya itu masih terlalu umum ataupun bahkan terlalu panjang atau mungkin bahkan belum menunjukkan tujuan arah yang jelas gitu. Jadi interviewer tuh sebetulnya pengen melihat tiga hal biasanya tuh. Apakah kandidat tersebut tuh punya mengenal diri sendiri gitu, ataupun kandidat tersebut punya tujuan yang jelas, atau apakah kandidat tersebut tuh punya arah kontribusi yang cukup mapan ataupun ya lulus, maksudnya kontribusi yang cukup jelas ketika setelah lulus seperti itu. Jadi di sesi kali ini kita akan mencoba membantu teman-teman untuk memahami cara menjawab pertanyaan interview dengan lebih strategis dan juga lebih terstruktur. Biasanya secara umum pertanyaan interview LPDP itu berfokus pada tiga area utama, teman-teman, yaitu personality, akademik, dan juga kontribusi. Jadi personality itu biasanya berkaitan dengan bagaimana cara kita mengenal diri sendiri. Dan misalnya, bagaimana cara kita menghadapi suatu tekanan ataupun cara kita menyelesaikan suatu konflik, atau bahkan bagaimana cara kita melihat kelebihan ataupun kekurangan dari diri kita sendiri. Dan kemudian di area akademik tuh biasanya berfokus pada rencana studi. Misalnya, kenapa memilih jurusan tersebut, ataupun kenapa memilih universitas itu, atau bahkan interview itu terkadang bertanya, bagaimana studi tersebut relevan dengan tujuan jangka panjang yang ingin kita laksanakan nantinya, seperti itu. Jadi, em, biasanya ada di area-area tersebut, dan yang terakhir ada di area kontribusi. Area kontribusi itu biasanya lebih fokus ataupun tertuju pada dampak yang ingin kita lakukan setelah lulus nanti. Biasanya tuh interviewer ingin melihat apakah ada kontribusi yang kita sampaikan tuh realistis atau mungkin sesuai dengan bidang yang kita tekuni. Jadi dari tiga hal tersebut biasanya akan fokus ke arah itu. Dan juga untuk interviewnya sendiri, setiap sesi itu biasanya berlangsung sekitar 30 sampai 40 menit dengan tiga panelis, yaitu ada akademisi, praktisi, dan juga psikolog, teman-teman. Jadi setiap panelis tuh biasanya punya sudut pandang penilaian yang berbeda-beda. Maka daripada itu, kita coba untuk gali untuk hari ini. Biasanya tuh jawaban yang baik adalah jawaban yang paling mudah dipahami. Jadi karena itu sangat disarankan teman-teman untuk menggunakan framework STAR. Mungkin teman-teman di sini sudah pernah dengar apa itu framework STAR. STAR itu terdiri dari situation, task, action, dan juga result. Sebetulnya framework ini tuh membantu kita untuk menjelaskan situasi yang kita hadapi, tantangan atau tugas, atau bahkan tindakan apa yang kita lakukan, dan juga hasil ataupun impact yang didapatkan pada saat situasi tersebut. Jadi seringkali sebetulnya jawaban kandidat sudah pada bagus, tetapi penyampaiannya itu masih terlalu muter-muter ataupun berbelit-belit. Dan akhirnya interviewer itu jadi sulit untuk menangkap poin utama yang ingin kita sampaikan, gitu. Jadi dengan menggunakan STAR, eh, jawaban kita tuh bisa menjadi lebih runtut dan juga lebih mudah diikuti oleh mereka. Nah, di sini aku akan coba kasih contoh sederhana supaya teman-teman bisa paham bagaimana struktur jawaban dari STAR tersebut. Oke, di sini ada satu contoh. Misalkan,
Pada saat menjadi koordinator seminar kampus, pembicara utama membatalkan kehadiran H-3 sebelum acara. Nah, ini tuh merupakan bagian dari situasinya, teman-teman. Oke, kemudian saya memiliki tanggung jawab untuk memastikan acara tersebut tetap berjalan dengan baik meskipun ada perubahan mendadak, misalkan seperti itu. Nah, ini adalah bagian dari tasnya. Lalu, saya kemudian mencari solusi dengan mengatur ulang rundown bersama tim. Nah, ini tuh masuk ke bagian actionnya, teman-teman. Lalu hasilnya acara tetap berjalan dengan lancar dan dihadiri lebih dari 150%. Ini adalah bagian result atau impact-nya. Jadi teman-teman sekalian tuh bisa lihat bahwa jawabannya tuh lebih jelas alurnya seperti itu. Dan interview itu lebih mudah memahami bagaimana cara kita berpikir dan juga menyelesaikan masalah tersebut. Dan sebetulnya framework STAR ini tuh tidak harus kaku ataupun mungkin terpatok ya untuk oh harus A, B, dan C misalkan seperti itu. Yang penting tuh cara jawaban kita tuh dan juga penyampaiannya tuh alurnya jelas seperti itu. Setelah memahami framework STAR, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke beberapa contoh pertanyaan yang biasanya muncul saat interview LPDP. Di sini aku juga akan sertakan tips jawabannya teman-teman supaya bisa lebih memahami arah menjawabnya seperti apa. Untuk area personality, biasanya interviewer tuh ingin melihat bagaimana cara kita mengenal diri sendiri dan juga menghadapi suatu tantangan. Misalnya pertanyaannya, apa kelemahan terbesar kamu atau terbesar Anda, misalkan gitu. Dan biasanya tuh dari menjawab pertanyaan seperti ini, usahakan teman-teman untuk menjawabnya secara jujur dan juga tunjukkan bagaimana cara mengatasinya. Karena interviewer tuh biasanya tidak mencari kandidat yang sempurna dari jawaban ini, tetapi yang pastinya kandidat yang sadar terhadap kekurangan diri sendiri ataupun punya usaha untuk berkembang. Contoh misalkan jawabannya, saya termasuk orang yang cukup perfeksionis dalam bekerja. Oleh karena itu, saya berusaha untuk mengatur prioritas dan juga waktu supaya teman-teman tuh bisa bekerja lebih efektif dan juga tanpa terlalu fokus pada detail kecil, ya kan seperti itu. Jadi interviewer itu bisa melihat bahwa kita mengenal diri sendiri dan juga terus berusaha untuk berkembang. Dan biasanya interviewer tuh cukup mudah melihat apakah jawaban kita natural atau mungkin hanya sekadar hafalan seperti itu, teman-teman. Oke. Untuk area akademik, biasanya pertanyaan itu berdasarkan tujuan studi, jurusan ataupun universitas yang dipilih. Misalkan pertanyaan adalah, kenapa memilih jurusan ataupun universitas tersebut? Nah, di sini tuh penting teman-teman untuk menunjukkan hubungan antara background, tujuan studi, dan juga kontribusi yang dicapai. Jadi jangan sampai mungkin jawabannya hanya sekadar, ya karena universitasnya bagus misalkan, seperti itu. Tapi ya coba untuk jelaskan alasan yang lebih spesifik, misalnya kayak, saya memilih jurusan dan universitas ini karena relevan dengan background dan tujuan studi saya. Selain itu, program yang ditawarkan juga mendukung skill dan pengetahuan yang ingin saya kembangkan. Jadi, interview itu bisa melihat bahwa, oh ya, kita betul-betul ingin melakukan riset dan juga punya tujuan studi yang cukup jelas. Seperti itu. Oke, untuk area kontribusi, biasanya interviewer itu ingin melihat dampak apa yang ingin kita lakukan setelah lulus nanti. Misalnya, kontribusi apa yang ingin kamu lakukan setelah lulus. Jadi, teman-teman usahakan jawabannya tetap singkat, jelas, dan juga sesuai dengan bidang masing-masing. Dan kadang tuh ada kandidat seperti yang jawabannya mungkin masih terlalu panjang ataupun terlalu besar, eh, nggak maksudnya tidak terlalu realistis seperti itu. Jadi interviewer tuh biasanya lebih tertarik dengan kontribusi yang konkret dan juga memungkinkan untuk dilakukan ke depannya. Misalkan seperti contohnya, oh ya setelah lulus nanti saya ingin mengembangkan pengalaman ataupun kemampuan terlebih dahulu, lalu berkontribusi melalui bidang yang saya tekuni dengan memberikan dampak yang lebih luas dan juga berkelanjutan. Dan misalkan kalau memang teman-teman sudah punya target tertentu ataupun isu tertentu, itu juga bisa disampaikan supaya kontribusinya tuh lebih jelas seperti itu. Jadi pastinya selain isi jawaban, teman-teman, persiapan teknis juga nggak kalah penting. Terkadang ini hal yang terlupakan sebetulnya, tapi hal simple tetapi memang berdampak lumayan besar untuk interview seperti itu. Jadi yang pasti, pertama pastiin koneksinya tetap stabil, teman-teman, ruangannya juga kondusif, dan kualitas audionya jelas, dicek terlebih dahulu sebelum interview, mungkin
trial mic-nya ataupun mungkin trial kameranya dan lain segalanya. Dan juga jangan lupa teman-teman gunakan pakaian yang rapi, profesional, karena first impression tuh dapat mempengaruhi penilaian interview. Dan selain itu juga usahakan posisinya teman-teman dengan kamera itu sejajar, supaya mata tuh seperti komunikasinya dua arah, terlihat natural, seperti itu. Dan yang pasti usahakan untuk penyampaiannya, untuk jawaban penyampaiannya itu tetap terdengar natural. Jadi dari aku seperti itu dulu. Sebagai penutup, sebelumnya interview LPDP itu bukan mencari kandidat yang sempurna, teman-teman, tetapi yang pastinya kandidat yang punya tujuan jelas dan juga siap berkontribusi untuk Indonesia. Jadi dari aku pesannya adalah fokus teman-teman untuk menyampaikan cerita dan juga tujuan teman-teman dengan jujur, terstruktur, dan juga realistis. Semoga mungkin sesi kali ini bisa membantu teman-teman untuk menjadi lebih siap, percaya diri, dan juga well prepare kepada nanti untuk interview nanti. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam sesi kali ini. Oke, sebelumnya kalau penyampaian mengenai kelebihan atau kekurangan, sebenarnya tidak ada ideal maksimalnya, tetapi yang pasti fokus ataupun kalau dari aku pribadi lebih penyampaiannya tuh padat, singkat, dan juga jelas yang pasti karena memang pada saat interview kan waktu itu sangat terbatas ya teman-teman. Jadi usahakan untuk interviewer tuh jangan dibuat boring gitu ataupun mungkin bertele-tele. Jadi dari aku gunain struktur yang framework STAR tadi seperti itu. Oke, kalau untuk perkenalan diri, sebetulnya dari aku pribadi, kalau aku lebih ke background diri aku sendiri dulu sih, Kak. Jadi, em, kalau nanti kan untuk kayak penjelasan singkat yang mau diangkat misalkan gitu ya, penjelasan mungkin masalahnya ataupun nanti itu kan akan digali ketika nanti ada pertanyaan next mungkin dengan panelis A dan B dan C gitu. Jadi kalau untuk background usahakan perkenalan diri itu coba untuk sampaikan kayak mungkin oh ya saya kuliah di sini misalkan ataupun saya lulusan ini. Oh ya saya interestnya seperti ini seperti itu. Kalau dari aku ya. Oke, lumayan tricky pertanyaannya. Sebetulnya kalau dari personality, em, pastinya yang tadi sudah aku coba sampaikan teman-teman, interview itu sebetulnya tidak mencari kandidat yang sempurna, yang pasti itu kita punya kontribusi yang cukup jelas ke depan. Jadi em, usahakan juga untuk ketika interview tuh jangan penyampaian jangan terlalu bertele-tele teman-teman. Jadi fokus pada oh ya kontribusinya kan ada jangka menengah, oh, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang misalkan seperti itu. Jadi teman-teman fokus untuk menyampaikan oh iya plan saya tuh ada A, B, dan C misalkan seperti itu. Jadi kalau memang ada spesifik oh ya personality misalkan oh kandidatnya harus seperti A dan B. Sebenarnya kalau dari aku pribadi nggak ada spesifik seperti itu. Banyak bahkan teman-teman yang mungkin backgroundnya biasa-biasa aja ataupun mungkin esainya biasa, oh sorry, CV-nya biasa-biasa aja tapi bisa lolos seperti itu. Biasanya untuk interview tuh nggak ada spesifik yang jelas. Jadi terkadang interviewnya ketika misalkan panelisnya pengen menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Nah itu untuk usahakan teman-teman jawabnya tetap terstruktur. Misalkan interviewnya tuh tanya gitu dengan bahasa Inggris, tetap jawabnya dengan bahasa Inggris. Ataupun mungkin interviewnya tanya dengan bahasa Indonesia, itu juga kita harus jawab dengan bahasa Indonesia. Atau mungkin misalkan ada permasalahan terkadang, oh iya kalau tapi saya nggak pede Kak gitu untuk menjawab dengan bahasa Inggris misalkan seperti itu. Ya itu dicoba untuk mungkin kita lebih em, ya berlatih dulu seperti itu untuk penyampaiannya. Karena terkadang tuh random teman-teman. Kadang panelisnya kalau lagi pengen bertanya bahasa Indonesia itu bahasa Indonesia. Kalau lagi pengen bertanya dengan bahasa Inggris itu bahasa Inggris. Oke, untuk jalur non LOE, sebaiknya kalau dari aku pasti akan ditanya kenapa kamu pilih mungkin kampus satu, kampus 2, dan kampus 3 misalkan seperti itu. Jadi kalau dari aku tetap baiknya teman-teman untuk juga riset mengenai kenapa pilihan kampus A dan B dan C tersebut. Karena itu juga berpengaruh banget teman-teman untuk penilaian interview apakah mungkin kandidat ini sudah punya plan yang cukup jelas ke depannya kenapa pilih tujuan kampus tersebut ataupun mungkin negara tersebut misalkan kalau pengen ke luar negeri seperti itu kalau dari aku.
Mungkin sekali. Itu biasanya banyak terjadi teman-teman. Maka daripada itu, dari aku pribadi saran teman-teman, eh, seperti yang penyampaian barusan juga dari sesi kita kali ini, itu tetap untuk fokus dengan penyampaian yang lebih singkat, padat, dan juga jelas teman-teman. Jadi kayak di wrap it up gitu. Jadi jangan bertele-tele ataupun panjang. Itu terkadang tuh interviewer tuh kayak, aduh nih boring nih anak, ataupun mungkin kandidatnya bertele-tele ataupun muter-muter tuh biasanya akan langsung di-cut teman-teman. Karena mungkin em, terbatas juga kan dengan waktu seperti itu. Oke, kasusnya menarik. Sebetulnya aku pun dapat kasus yang sama. Jadi kalau dari aku sebetulnya ketika interview itu kan pengen memancingkan kayak nih, lihat nih reaksi kandidat itu seperti apa. Kalau dari saran dari aku teman-teman tetap tenang gitu. Jadi misalkan interviewernya tetap gali, oh iya tapi ini misalkan seperti itu. Kalau dari aku tetap tenang teman-teman. Jadi iya Bapak Ibu seperti itu ataupun coba untuk ikuti aja gitu apapun mungkin si interviewer yang ngomong A, B, dan C ya kita cuma ngomong oh iya Bapak Ibu betul itu misalkan kalau dari aku pribadi waktu itu ditanya karena profil picture tuh pada saat itu aku gunain tuh sekitar 2 tahun apa 3 tahun yang lalu. Jadi agak mungkin berubah juga pada saat itu kan mungkin lebih berisi pada saat itu teman-teman. Jadi pada saat interview itu aku lebih slim ataupun seperti apa. Jadi interview itu iseng nanya gitu kok. Kok ini foto profilnya beda atau seperti apa? Tapi saya bilang ya itu saya Bu itu ataupun mungkin nggak berubah yang pastinya kayak gitu sih. Kalau dari aku dibuat enjoy aja teman-teman. Oke, untuk kasus ini sebetulnya setiap orang tuh berbeda-beda teman-teman. Tapi kalau untuk kasus aku nggak ditanya sampai sejauh itu. Em, tapi ada beberapa case juga teman-teman yang ditanya mungkin di luar konteks, lebih mungkin ke arah personal ataupun kehidupan pribadi seperti itu. Jadi kalau dari aku tetap sarannya, kalau memang dapat pertanyaan yang di luar ekspektasi ataupun out of the box, coba jawabnya lebih tenang dan juga mungkin bisa minta waktu kepada interviewernya 1 sampai 2 detik untuk menarik napas ataupun coba cari jawaban yang lebih singkat dan juga lebih jelas seperti itu. Untuk pertanyaan kadang panelis tuh pertanyaannya lumayan eh, random kadang teman-teman kalau untuk soal personal. Tapi em, kalau dari aku jikalau memang ada panelis yang bertanya seperti itu, coba untuk jawabnya diplomatis, general aja teman-teman. Jadi jangan kayak terlalu seperti curhat ataupun seperti apa. Jadi terkadang kalau kita terlalu overshare ya bahasanya seperti itu, tuh kadang panelis tuh malah jadi bahasa kasarnya apa ya, gatel gitu teman-teman. Pengen coba untuk diulik nih, dikorek-korek terus gitu. Dan itu akhirnya jadi kemana-mana. Kalau dari aku, coba untuk jawab saja pertanyaannya, tetapi dengan jawaban yang diplomatis dan juga general. Seperti itu. Kalau dari aku, pada saat itu ada pertanyaan yang lumayan menekan ya panelisnya. Mungkin dari sisi akademisi pada saat itu. Kalau dari aku, jujur memang betul pengalamannya kan mungkin saat itu hanya sebatas S1 ataupun skripsi seperti itu. Jadi eh, kalau dari aku jawabnya tuh dengan cara diplomatis sih, general aja. Jadi em, kalau tidak salah pada saat itu aku jawabnya ya that's why gitu kan. Maka daripada itu saya memutuskan untuk melanjutkan S2 Bapak Ibu agar pengalaman riset saya bisa lebih berkembang sebelumnya karena seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya kan hanya sebatas di masa S1 ataupun mungkin hanya sebatas skripsi. Maka daripada itu saya ingin mengembangkan pengalaman-pengalaman saya ataupun keilmuan saya nantinya ketika melanjutkan studi. Oke, dari pengalaman aku, soalnya case aku tuh lumayan unik sih teman-teman. Karena eh, pada dasarnya kalau aku pribadi, aku eh, sekolah tuh maksudnya kan biasanya kita apa untuk sekolah tuh kita reguler kan. Kalau aku pribadi, aku basicnya tuh bukan reguler. Jadi itu lumayan apa ya, memantik pertanyaan dari psikolog kalau dari aku pribadi. Mungkin memang betul dari pertamanya ada akademisi dulu, praktisi dulu, tetapi ketika mungkin jawaban-jawabannya sudah lumayan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, dan kalau aku lebih banyaknya ke psikolog, teman-teman. Kalau sampai misalkan referensi literatur ataupun kita betul-betul
tidak menguasai ya gitu teman-teman topik tersebut. Kalau dari aku pribadi, aku sarankan untuk langsung bilang, bukan langsung bilang gitu, tapi ya coba untuk menjelaskan gitu ya bahwa ya mungkin dalam situasi tersebut ataupun konteks tersebut masih di luar kapasitas saya Bapak Ibu. Jadi secara nggak langsung ya bilang untuk akan saya gali ataupun saran dari Bapak Ibu akan saya terima. Oke, untuk soal tesis sebetulnya karena kasusnya orang tuh berbeda-beda, teman-teman. Kalau dari kasus aku pribadi, pada saat itu lumayan, akademisinya lumayan menekan, karena eh, tujuanku kan sama, teman-teman. Karena S1 ku, aku lulusan, aku sempat kuliah juga di Malaysia, lalu ternyata untuk lanjut studinya, aku ngambil lagi di Malaysia. Jadi, kalau dari situ, pertanyaannya ada salah satu pertanyaan seperti ini, kalau dari akademisinya. Mungkin karena kurikulumnya ataupun cara pengajarannya di sana sudah terbilang iya, dan aku bilang iya gitu. Jadi karena salah satunya adalah sudah beradaptasi gitu kan dengan cara kurikulumnya ataupun eh, lingkungannya teman-teman gitu, ataupun bahkan eksternalnya gitu, atau mungkin seperti halnya makanan itu juga membantu sekali. Kita kan juga harus convert kan dalam satu lingkungan ataupun ketika kita menetap di situ. Jadi untuk soal tesis, sebetulnya kalau dari aku pribadi, teman-teman, sedalam apa tuh tergantung konteks yang kita eh, tulis di esai kita. Kalau memang konteksnya masih sebatas mungkin pemilihan universitas ataupun mungkin profesornya ada yang dituju seperti apa, atau mungkin kurikulumnya itu lumayan relatable dengan background ataupun kontribusi yang ingin kita capai, coba jelaskan dulu untuk gali terlebih di daerah itu, area itu, teman-teman. Kalau dari aku. Oke, ini untuk pertanyaan ini tuh sebetulnya setiap uh, award itu sebenarnya punya tips ataupun komennya ataupun sarannya masing-masing teman-teman. Tapi kalau dari aku pribadi teman-teman, usahakan kontribusi dengan maksudnya dengan esai ketika kita interview itu tetap sejalan. Mungkin ada kontribusi yang ingin kita add on misalkan teman-teman. Kalau dari aku pribadi, em, boleh kita spill, tapi bukan berarti kita kayak pindah haluan gitu. Jadi terkadang masalah itu tuh menjadi bumerang juga teman-teman. Mungkin bisa jadi interviewer nanya gitu, kok kalau memang kamu rasa kontribusinya baik, terus kenapa kamu tulis di esainya seperti ini? Itu pun bisa jadi hal yang bumerang kalau dari aku. Jadi saran dari aku teman-teman tetap align dengan kontribusi apa yang sudah ditulis di esai dan juga maksimalkan. Oke, sebelumnya untuk pertanyaan ini jika ditanya soal pekerjaan tapi kita belum pernah bekerja secara formal. Jadi teman-teman tuh bisa gali dari mungkin ada organisasi sebelum mungkin ketika S1 mungkin sudah pernah mengikuti suatu hal mungkin jadi koordinator acara ataupun apa itu coba dijelaskan saya teman-teman gitu. Terkadang memang panelis pun paham gitu mungkin karena mungkin kita fresh graduate ataupun mungkin kita belum em, punya pengalaman yang langsung maksudnya terjun ke dunia korporat ataupun mungkin eh, kerja gitu satu perusahaan gitu. Jadi kalau dari aku coba gali, ingat-ingat lagi teman-teman apa yang pernah kita lakukan di masa S1 ataupun bahkan di luar itu, misalkan kita contoh misalkan ya, kalau kita mau ngambil bidang bisnis misalkan gitu. Teman-teman bisa juga jelaskan kayak, oh ya Pak, saya mungkin atau Bapak Ibu saya tertarik mengambil Master Bisnis misalkan seperti itu ya gitu. Itu karena memang saya punya di keluarga saya tuh punya usaha. That's why saya mau running itu agar menjadi keilmuan untuk saya ke depannya, misalkan seperti itu. Oke, em, kebetulan nih lumayan unik ya pertanyaannya, kasusnya. Oke, em, untuk kasus ini, kalau dari aku pribadi teman-teman, coba untuk misalkan pertanyaan misalkan panelis itu ada bertanya gitu. Nah, kita coba untuk menjelaskan teman-teman. Tapi jikalau memang panelisnya tidak ada bertanya ataupun mungkin spesifik gitu. Oh ya berarti kamu pemilihan kampusnya A gitu. Mungkin atau seperti kita coba jelaskan. Tapi kalau memang panelisnya bertanya, kita coba jelaskan. Kalau memang nggak bertanya, kalau dari aku jangan memulai memantik pertanyaan yang mungkin akan digali lagi gitu. Padahal
sebatas mungkin hanya kita baru apply pendaftaran dan juga baru tunggu soal LOE-nya seperti itu. Kalau dari aku teman-teman. Oke, em, kebetulan nih lumayan unik ya pertanyaannya, kasusnya. Oke, em, untuk kasus ini, kalau dari aku pribadi teman-teman, coba untuk misalkan pertanyaan, misalkan panelis itu ada bertanya gitu. Nah, kita coba untuk menjelaskan teman-teman. Tapi, jikalau memang panelisnya tidak ada bertanya ataupun mungkin spesifik gitu, oh ya berarti kamu pemilihan kampusnya A gitu, mungkin atau seperti kita coba jelaskan. Tapi kalau memang panelisnya bertanya, kita coba jelaskan. Kalau memang nggak bertanya, kalau dari aku jangan memulai memantik pertanyaan yang mungkin akan digali lagi gitu. Padahal sebatas mungkin hanya kita baru apply pendaftaran dan juga baru tunggu soal LOE-nya seperti itu. Kalau dari aku teman-teman. Oke, em, kebetulan untuk kasus ini aku pernah juga dapat info teman-teman. Kalau dari aku pribadi, em, ketika pilihan misalkan jurusannya sama gitu, program studinya sama, tapi pilihan universitas berbeda dan kenapa pilih universitas A menjadi pilihan utama. Mungkin teman-teman bisa gali salah satunya yang kadang terlupakan atau mungkin dianggap simple atau seperti apa. Seperti aku tadi udah coba mention teman-teman, mungkin dari situasinya ataupun kotanya misalkan seperti itu ataupun negaranya gitu. Oh ya Pak, karena saya merasa bahwa negara A ataupun kota A itu bisa membantu saya seperti ini. Di samping itu juga coba jelaskan juga untuk universitasnya mungkin dari ranking ataupun seperti apa. Tapi kalau dari aku, karena setiap universitas itu pasti ada keunggulannya masing-masing teman-teman. Jadi kalau aku pribadi coba untuk explain eksternal dari reason tersebut. Ataupun ya seperti yang tadi lingkungan bisa jadi ya mungkin karena juga ya misalkan oh ya negara tersebut bisa lebih menunjang tesis saya atau apa ataupun mungkin ada profesornya seperti apa. Oke, em, pertanyaan yang biasanya kita nggak tahu tujuannya apa ya teman-teman, tapi em, oke untuk korelasi seperti itu, kalau dari aku tetap eh, fokus dan juga bukan bersikeras ya jatuhnya. Jadi kita tetap berpegang teguh gitu ya dengan eh, kontribusi ataupun tujuan yang kita mau ini. Jadi jangan sampai goyahkan itu salah satu cara panelis teman-teman untuk menggoyahkan hati ataupun lihat oh ini anak berarti pelin-pelan ataupun kandidat ini berarti nggak punya pendirian seperti itu. Kalau dari aku coba fokus dengan kenapa pilihan tujuannya A dengan maksudnya B ataupun mungkin hasilnya C seperti itu. Ini ada pertanyaan, seingatku ada satu panelis yang bertanya soal ini. Kalau let's say tujuan-tujuan kamu ataupun plan-plan kamu ini buyar tengah jalan ataupun tidak sesuai harapan gitu ya, ataupun mungkin gagal bisa dibilang seperti itu. Apa yang bakal kamu lakuin? Kalau dari aku waktu itu menjawab seperti ini teman-teman. Baik Bapak Ibu gitu kan. Jadi eh, betul gitu kan ketika kita punya plan A, plan B, dan plan C, kita cuma bisa berusaha, tetapi tetap faktor A dan faktor X tuh tetap ada. Ya kita tetap untuk berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai apa yang sudah kita plan. Tetapi kalau memang hasilnya tidak sesuai harapan, saya akan sebisa mungkin untuk mencari plan C dan plan D-nya. Seperti itu kalau aku. Karena ini memang lumayan tricky pertanyaan teman-teman. Kadang interviewer tuh masih belum puas gitu dengan jawaban kita. Tapi pada saat itu ketika aku jawab seperti itu, interviewernya sudah tahu, oh ya oke, jadi saya paham. Ya memang kita kan sebagai manusia tidak bisa, em, ya maksudnya hasil kan tetap ada yang ini kan gitu. Jadi dari aku seperti itu. Kalau memang ada panelis yang bertanya seperti itu teman-teman, kalau dari aku tetap jawabnya tanggapinya dengan tenang. Karena terkadang fresh grad tuh dianggapnya, oh ya kamu kan belum punya pengalaman apa-apa, kenapa mau langsung lanjut studi misalkan seperti itu. Kalau dari aku tetap fokus teman-teman untuk menjawab secara general terlebih dahulu, diplomatis yang pastinya karena untuk tujuan studi, untuk mengembangkan skill atau mungkin pengalaman ataupun sesuai apa yang ingin kita tuju dulu teman-teman. Kalaupun memang fansnya masih jawab terus, kita coba untuk ngikutin alurnya mereka. Tapi kalau dari aku,
First of all, coba untuk jawabnya secara general terlebih dahulu. Buat aku nggak apa-apa, karena eh, kasus aku, maksudnya untuk posisi aku pada itu teman-teman, aku juga coba menjelaskan teman-teman kenapa memilih negara yang sama dengan studi S1-ku seperti itu. Di samping aku bicara ataupun aku menjelaskan bahwa oh ya lingkungannya sama Pak, jadi saya tidak perlu untuk beradaptasi lebih lama. Karena itu juga kan sangat membantu kita ya teman-teman dalam fokus studi gitu kan seperti itu. Kadang hal simple kan misalkan kayak oh ya kita contoh nih kita makan nggak bisa pakai nasi misalkan gitu ya. Kalau untuk kasusku ya teman-teman. Terus kita harus ke negara Eropa yang itu tuh susah, which is cari nasi dan itu kan akan menjadi craving ataupun bahkan jadi homesick. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar, itu kan sangat bisa apa ya? em, Bukan disebut mengganggu ya, tapi itu lumayan challenge kan untuk kita pribadi. Jadi kalau dari aku coba jelaskan lebih eksternal dulu teman-teman, karena kampus tuh pasti setiap kampus juga punya keunggulannya masing-masing. Kalau memang asa panelisnya ataupun interviewernya ingin menggali, mereka akan bertanya, kenapa kamu pilih tujuan A untuk universitas A? Buat aku nggak apa-apa, karena kalau jalur non-LOE kan makanya kenapa kita dikasih pilihan tiga pilihan itu kan untuk memilihkan seperti itu. Tujuan studinya relevan dengan studi S1, tapi pekerjaan sekarang cukup berbeda. Oke, untuk kasus ini aku sarankan untuk tetap kayak ingat-ingat lagi gitu ya, kenapa pengen pilih jurusan ini gitu. Mungkin ataupun di relatekan gitu ya teman-teman, atau di ini kan dengan masa S1 gitu. Jadi, oh iya Pak, mungkin pekerjaan saya mungkin seperti A, tapi saya ingin mengambil jurusan B. Mungkin bisa dibilang, oh ya nanti akan mau switch career, ataupun mungkin alasan-alasan lainnya teman-teman yang bisa mendukung apa yang ingin disampaikan kalau dari aku. Kalau last statement tuh terkadang ada juga hal terkadang setiap orang tuh berbeda-beda teman-teman. Ada yang biasanya menyampaikan last statement, ada juga yang enggak. Tapi sebetulnya untuk last statement tuh bisa untuk menyampaikan mungkin dengan kata terima kasih gitu kan, juga terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pada hari ini misalkan gitu, ataupun sudah menyempatkan waktu. General aja sih teman-teman kalau aku. Ataupun mungkin bisa juga dikutip juga bahwa saya ingin berkontribusi lebih untuk Indonesia ataupun lainnya kalau dari aku. Tapi bahasanya tuh jadi em, intinya sih yang paling penting terima kasih aja sih kepada panelisnya karena sudah meluangkan waktu. Bisa lihat kondisi dari panelisnya teman-teman. Terkadang kan dari body language juga kelihatan ya ketika kita buka kamera, zoom gitu ya. Ataupun ketika ready gitu ya mau start. Panelisnya kalau memang itu biasanya tuh ada panelis yang memang bertanya langsung teman-teman kayak, halo apakah kalau untuk kasus aku panelis yang tanya dulu teman-teman. Jadi ketika langsung buka kamera, tolong dibuka kameranya misalkan seperti itu ya. Karena mereka menunggu kan dalam meeting room seperti itu. Itu PNS-nya langsung, tolong langsung perkenalkan diri kamu gini gini gini. Kalau dari aku, kalaupun memang mungkin panelisnya diam, mungkin bisa ditanya terlebih dahulu. Tapi terkadang, tapi biasanya panelis itu akan langsung bertanya sih teman-teman, karena untuk efisiensi waktu juga. Oke, kalau dari aku, eh, betul, aku pun orangnya panikan Kak. Jadi tetap terkadang kayak berbicara di depan panelis tuh ada beban tersendiri, pressure tersendiri. Kalau dari aku, pertama tetap menarik napas, Kak. Tiap kali mau jawab tuh kayak, oke, kita tarik napas terlebih dahulu gitu. Kita minta waktu kan untuk 1 sampai 2 detik gitu, baru kita jawab gitu. Ataupun kalau dari aku saran, coba untuk jawabnya jangan terlalu cepat, teman-teman. Kalaupun memang panelisnya ada yang misalkan kayak bertanya ulang gitu ya, untuk memastikan dijawab aja. Jadi jangan kebawa suasana gitu. Kadang mah akan ada yang bilang, oh ya, kesel nih ditanya terus gitu. Itu mungkin ada jawaban ataupun mungkin panelis tuh cuma mau menguji gitu seberapa passion kita sih untuk menghadapi itu. Karena aku tuh menganut apa ya bahasanya tuh. Tips aku sih untuk diri aku sendiri tetap harus tenang ketika ingin menjawab karena itu kan satu kesempatan yang mungkin nggak bisa terulang lagi dan nggak bisa diulang gitu. Dan em, dari aku tetap coba untuk fokus apa yang mau disampaikan,
coba tarik napas terlebih dahulu, ketika kita tenang baru kita sampaikan. Biasanya itu akan membantu sih Kak untuk sinkron. Jadi apa yang dipikirkan di kepala dan itu keluar gitu. Dan juga yang pastinya kalau dari aku jangan panik sih. Karena kadang kita lihat panelis yang mungkin mukanya udah nekuk, mungkin mungkin karena seharian capek gitu kan mereka. Dan kita kebetulan dapat sesinya yang terakhir, misalkan seperti itu. Itu juga kan sangat berpengaruh teman-teman. Jadi usahakan untuk mencoba membawakannya itu senyaman mungkin. Jadi interviewer pun akan ngerasa nyaman juga sih kalau memang kitanya santai seperti itu. Kalau dari aku, saran dari aku, kalau memang betul-betul stuck, nggak bisa jawab teman-teman, mau nggak mau kita harus minta maaf kan. Jadi eh, jawabnya untuk lebih diplomatis dengan cara mungkin meminta maaf dalam arti, eh, contohnya mungkin seperti ini teman-teman. Oh ya, maaf Bapak Ibu, untuk kali ini saya belum bisa menjawab secara pasti gitu, ataupun mungkin untuk pertanyaan itu belum dalam kapasitas saya. Jadi eh, ini pembelajaran ini ataupun saran yang Bapak Ibu sampaikan itu akan menjadi masukan ke depan untuk saya. Kalau dari aku itu sih Kak. Sebenarnya nggak ada salah ya untuk menjawab seperti itu teman-teman. Karena ya manusia pun pasti ada limited ataupun ada keterbatasan kan. Kadang juga bahkan mungkin panelisnya juga yang bukan dari ranah kita dan mungkin bertanyanya lebih mendalam dan kita pun belum tahu gitu kan situasinya seperti apa atau mungkin em, skill ataupun ilmunya juga belum kita tahu seperti itu. Kalau dari aku itu sih. Oke. Kalau eh, mock up ataupun latihan itu sebetulnya tergantung orang ya, konteks orang ya. Kalau pada saat aku jujur aku nggak mock up banyak sih teman-teman. Aku cuman banyak baca, terus juga banyak tahu situasi seperti apa. Jadi tahu inti poin apa yang ingin kita sampaikan. Dan tapi juga ada situasi di mana orang yang mungkin banyak latihan gitu selain sebaya. Tapi buat aku itu bukan menjadi suatu patokan teman-teman. Mungkin kalau memang misalkan ada poin-poin yang ini catat juga bisa ketika mungkin setelah interview kalian ingat misalkan teman-teman oh ya pertanyaannya apa nih yang bikin aku susahnya jawab gitu untuk jadi apa feedback buat diri kita itu juga boleh. Tapi kalau dari aku pribadi em, nggak ada spesifik harus seperti apa sih gitu. Jadi tapi yang pasti apa yang kita tulis itu kita tahu gitu. Oke, kenapa mengajukan kuliah S2 padahal S1 sudah bisa melakukan pekerjaan dengan baik? Oke, kalau dari aku, situasi seperti ini, mungkin kakaknya ataupun teman-teman bisa jawab, karena kan ilmu itu kan juga, eh, apa ya bahasanya tuh. Kalau memang misalkan karirnya sudah bagus, ataupun pekerjaannya sudah mapan, ataupun sudah, pokoknya intinya tuh menurut interviewer tuh nggak perlu lah gitu untuk lanjut misalkan seperti itu. Tapi kalau dari aku bisa dijawab seperti halnya ya, tapi kan ketika kita melanjutkan S2, pengalaman itu juga kan bisa menjadi suatu studi banding pada nantinya Bapak Ibu ketika mungkin saya melakukan penelitian ketika S2 atau mendapatkan ilmu baru ataupun bahkan mendapat koneksi baru seperti itu juga bisa menjadi add-on tersendiri untuk pekerjaan kita nantinya seperti itu. Oke, sebelumnya teman-teman, terima kasih banyak udah hadir pada sesi malam kali ini. Senang sekali, aduh, aku bisa sharing bersama teman-teman terkait apa pengalaman ataupun terkait persiapannya. Semoga sesi kali ini bisa membantu teman-teman sekalian eh, untuk menghadapi interview ini nanti lebih percaya diri teman-teman dan yang pastinya dari aku saran dari aku tetap fokus untuk menyampaikan cerita ataupun tujuan teman-teman dengan jujur, terstruktur dan juga realistis. Jangan ikut-ikutan orang lain ataupun jangan goyah itu seperti itu. Kalau dari aku itu Kak. Makasih semuanya.